Tapi kalau cuma menangis karena dia putus cinta, dia menangis karena gagal usaha, gagal investasi, ini nggak ada, ini urusan omong kosong semua, ini urusan dunia. Nggak ada hubungannya sama pahala di situ. Ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik di adab ke-14 ini, sudah kita jelaskan panjang lebar tadi mukaddimahnya, penulis mengatakan menangis ketika berdoa. Jadi dikerucutkan sekarang tangisannya bukan umum tapi pada saat berdoa. Dan disebut di sini disebutkan karena takut kepada Allah. Takutnya di sini maksudnya takut doanya tidak diterima, ya. Jadi doa yang dihajatkan disampaikan tidak diterima, takut misalnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan apa yang diinginkan, dan takut juga jangan sampai malah doa itu menjadi masalah buat dia karena dia riya misalnya. Kan riya itu bukan hanya sekedar menghancurkan amal, tapi dosa besar. Nanti akhirnya ibadah itu bisa menjadi masalah buat dia. Karena kan ibadah yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian bisa dicatat sebagai pahala, bisa menjadi dosa buat kita. Bapak Ibu sholat nih, kalau ikhlas karena Allah, maka jadi pahala. Tapi kalau riak karena manusia, selain batal ibadah sholat itu, juga kita akan dapat hukuman. Karena riak itu dosa besar. Ya, riak itu adalah bagian daripada dosa besar. Makanya di sini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang diangkat oleh beliau adalah dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Juga dalam surah mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini kita lihat dulu dalil ini diangkat oleh penulis karena Nabi Ibrahim alaihissalam di saat menyampaikan doa ini kepada Allah, beliau sedang menangis. Ya, beliau sedang menangis. Ini kalau kita lihat surah Ibrahim ayat 36. Jadi salah satu permasalahan besar di kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Ada satu raja zalim namanya Namrud di masa itu, dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia buat satu tempat ibadah dipenuhi dengan patung-patung termasuk patungnya dia. Dan dia menamakan ini patung ini patung itu. Dia memberikan nama-nama gitu ya. Seperti ini patung untuk turunin hujan, ini patung untuk memberikan keturunan, ini patung dan ini. Dan masyarakat Babilonia di Irak waktu itu memang mengikuti instruksi dan perintah Namrud, raja sekaligus mengaku sebagai Tuhan di masa itu. Dan hampir satu negeri Babilonia semuanya tunduk dan menyembah patung-patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis agar umatnya diberikan petunjuk. Karena itu memang lokasi dakwanya beliau. Maka di antara potongan doa yang beliau baca adalah Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala ini betul-betul telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang bentuk ukir matanya, bentuknya segala macam, mewarnain. Mereka yang letakkan di tempat yang mereka mau sembah, misalnya di ujung pojok rumah atau di depan, kemudian mereka juga kalau rusak memperbaikinya. Lalu bagaimana bisa dipanggil sebagai Tuhan? Maka ini banyak sekali menyesatkan manusia. Kemudian dikatakan, barang siapa yang mengikutiku, maksudnya kalau ada orang yang aku dakwahi nanti terima dakwah ini agar mereka mentauhidkan engkau ya Allah, kembali kepada engkau saja, mengesahkan engkau, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan ini Ibrahim alaihissalam menyampaikan dengan ketulusan hati beliau dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 118 berdoa dan mengatakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sangat berharap, ya, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maksudnya ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada hubungannya dengan kejadian ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Maidah. Nanti Allah akan datangkan Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihimussalatu wassalam. Kemudian Allah berfirman kepada keduanya, hai Isa, apakah engkau menyeru manusia agar mereka menyembah engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa pun kesimpulannya sebenarnya dari ayat itu mengatakan, sungguhnya
Aku bertanggung jawab selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Pada saat engkau mewafatkan aku tidak tahu lagi keadaan mereka. Dan lalu masuklah perkataan ini, jika engkau menyiksa mereka karena perbuatan itu, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, itu hakmu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Rasulullah SAW merenungi dua ayat ini, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau sembari berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah umatku umatku. Jadi beliau pun melihat ternyata bagaimana kepedulian Nabi Ibrahim terhadap umatnya agar Allah berikan hidayah. Bagaimana kepedulian Nabi Isa agar Allah maafkan umatnya di hari kiamat. Ini berarti pedulinya luar biasa. Bukan hanya sekedar menyelamatkan diri sendiri. Maka Nabi SAW mengangkat tangan seraya mengatakan, Ya Allah umatku umatku. Lalu beliau menangis. Nabi SAW menangis. Maka Allah SWT berfirman mengirim Jibril. Ya Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka alam wasalhu ma yubkika. Hai Jibril, pergilah wahai ke Nabi Muhammad dan Rabbmu tentu lebih mengetahui. Tanyakan apa yang menyebabkannya menangis. Jadi Jibril AS pimpinan para malaikat, kita sudah tidak asing tentang ini tentunya. Dan beliau salah satu tugasnya menemui para nabi-nabi dan rasul menyampaikan wahyu. Jadi Jibril datang dan Allah perintahkan. Di sini kata-kata dan Tuhanmu lebih mengetahui, maksudnya Allah walaupun tidak mengutus Jibril sudah tahu apa yang terjadi. Tetapi Allah tugaskan Jibril untuk datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang membuat menangis. Maka Jibril pun menemui Nabi SAW dan menanyakan, Rasulullah SAW menceritakan apa yang ia ungkapkan. Maksudnya dari kejadian Nabi Ibrahim, kejadian Nabi Isa tadi, begitu pedulinya terhadap umatnya, maka Nabi SAW juga ingin sekali agar diampuni umatnya nanti pada hari kiamat. Maka Jibril pun kembali kepada Allah dan melaporkan itu. Lalu Allah memerintahkan kembali Jibril mengatakan, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah temui Muhammad dan katakan padanya bahwa sungguhnya kami akan menjadikan kamu ridho dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Dan di riwayat ini yang jadi saksi bahasan adalah menangisnya Nabi Muhammad SAW. Adab ke-15, memperlihatkan kebutuhan kepada Allah dan mengadu kepadanya. Ini sebenarnya agak mirip dengan poin nomor 2, poin nomor 3 di adab-adab kita. Namun di sini lebih kepada khusus lagi, kalau kita mempunyai hajat-hajat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita sebutkan, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita sampaikan, kalau misalnya ibu dan bapak sekalian lagi sakit itu penyakit tertentu. Misal orang kena diabetes misalnya. Lalu dia sebutkan dalam doanya, Ya Allah tolong sembuhkan diabetes saya ini. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi kalau mau lebih baik lagi, maka dia sebutkan secara umum. Ya Allah sembuhkan semua penyakitku. Nah, karena nanti kalau di diri dia, di tubuh dia ada komplikasi penyakit, maka semua bisa kena penyembuhan. Daripada dia fokus kepada satu. Sama juga dengan orang meminta misalnya diberikan rezeki. Daripada dia mengatakan, Ya Allah berikanlah untukku rumah, sebuah rumah misalnya. Itu boleh saja, itu khusus kebutuhannya dia. Tetapi kalau dia mengatakan, Ya Allah lapangkanlah rezeki untukku sehingga terpenuhi semua kebutuhan duniaku.